Ya, mari Pak. Ya. Pak, itu kan kalau menurut cerita ini kan si Musa itu kan sekolah dengan bahasa Mesir ya Pak. Bangsa Israel itu kan di Mesir juga. Pada saat mereka masuk ke tanah Kanan, bukannya salah satu bahasa Mesir ya Pak? Dalam logika saya kok seharusnya begitu ya. Oke, menarik ya. Ingat, Musa dari sejak lahir dia 40 tahun di Mesir. Oke, dia berbahasa Mesir. Tapi dia berasal dari keluarga Yahudi kan. Kemudian dia tahu kan akhirnya bahwa dia adalah orang Yahudi. Lalu dia bertengkar di Mesir. Dia membunuh. Masih ingat ya kisahnya ya? Karena dia tahu identitasnya dia, lalu dia lari. Nah, setelah dia lari, lalu dia menikahi siapa istrinya? Zipora, anak dari pamannya. Pamannya jelas orang Yahudi. Saya mau tanya, waktu dia lari dia di Haran, kira-kira dia berbicara apa? Bahasa orang Yahudi atau berbicara bahasa Mesir 40 tahun itu? Bahasa Yahudi seharusnya. Ya. Jadi 40 tahun dia di Mesir, tentu saja dia belajar banyak bahasa. Oke ya. Karena dia tinggal di istana. Dia termasuk bangsawan. Tapi 40 tahun dia menggembalakan domba di desa, dia pasti belajar bahasa ibunya. Oke. Lalu ketika mereka sampai di Kanaan dengan orang Israel, ingat Musa tidak ikut lagi di sana. Mereka mengalahkan orang Kanaan, oke ya. Maka tentu saja selama 40 tahun mereka di padang gurun, mereka berbahasa Ibrani. Tentu saja bahasa itu yang mereka gunakan ketika sampai di tanah Kanaan. Kenapa? Waktu mereka sampai di tanah Kanaan, mereka bukan dijajah, tapi mereka menjajah. Itu sebabnya bahasa penjajah itu yang mereka gunakan. Beda kasus kalau gini Pak. Beda kasus waktu orang Israel, kerajaan Yehuda dibawa ke Babel. Oke ya. Mereka yang awalnya berbahasa Ibrani di Yerusalem, ketika dibawa ke Babel, mereka harus berbahasa Babel. Bahasa apa? Bahasa Aram. Ya. Kenapa? Karena mereka di sana posisinya atau statusnya dijajah. Begitu. Ibrani itu kan mereka masuk ke tanah Kanan itu kan generasi yang baru, Pak. Dan semuanya itu berbahasa Ibrani, mereka tidak mengenal bahasa Mesir lagi berarti ya. Ya, ingat Pak. Gini Pak ya. Jadi Musa waktu sekarang kita lihat orang Israel itu memang ada di tanahnya orang Mesir. Kalau kita lihat setelah Yusuf, lalu kemudian keturunannya, kemudian banyak di Mesir. Tapi sebelum itu kan 40 tahun sudah Musa di luar Mesir sebagai penggembala domba. Ingat bahwa bahasa Ibrani sudah ada, karena bahasa Ibrani itu pecahan dari bahasa Funisia. Proses 40 tahun Musa di luar Mesir, menurut saya dia diperkenalkan oleh Tuhan bahasa-bahasa non Mesir. Karena ini 40 tahun loh. Jadi bukan lama ini Pak. Ya kan? Baratnya gini Pak. Kalau Bapak 40 tahun di Inggris, kemungkinan Bapak jadi fasih bahasa Inggris. Kira-kira gitulah. Kira-kira gitulah ya. Ini contoh doang, nggak harus selalu. Tapi 40 tahun dia di luar Mesir membuat dia mampu untuk berbahasa itu. Ya, gitu. Itu. Dan proses orang Israel di padang gurun itu lama sekali.
40 tahun itu bagi saya itu bukan waktu yang ini ya, yang lama, bukan lama, yang apa? Cepat, lama. Ingat Pak, kenapa orang Israel harus berbahasa Ibrani di padang gurun? Ingat, masih ingat enggak? Orang Israel dikuduskan. Dikuduskan itu dalam bahasa Ibrani kados, itu artinya dipisahkan. Budayanya dipisahkan, kegiatan sehari-harinya harus dibedakan, termasuk sampai ke bahasanya. Begitu. Kenapa? Dipisahkan itu artinya Tuhan memperkenalkan kebudayaan yang baru, gaya hidup yang baru, cara beribadah yang baru, pola makan yang baru, semuanya dirubah. Karena nggak boleh sama. Itulah sebabnya disitulah diperkenalkan tidak boleh lagi makan babi, tidak boleh lagi makanan yang itu. Kenapa? Karena makanan itu awalnya itu dimakan oleh bangsa-bangsa asing. Karena kalau you sama makanannya, nanti you nggak beda dengan bangsa lain. Padahal kan you bangsa pilihan, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu artinya dipisahkan, kira-kira gitu. Nah, jadi kebanyakan teori dari para pakar perjanjian lama mengatakan bahwa mereka di padang gurun 40 tahun itu sudah pakai bahasa Ibrani. Nah, ada juga beberapa pakar yang mengatakan bahwa bahasa Ibrani itu mereka adopsi dari tanah Kanaan. Tapi pertanyaannya gini, berarti 40 tahun mereka di padang gurun pakai bahasa apa? Yang kedua, kalau bukan bahasa Ibrani, kok bisa Musa menuliskan dalam bahasa Ibrani, kan gitu? Saya ulang ya, ada teori yang mengatakan bahwa bahasa Ibrani itu diadopsi dari tanah Kanaan. Berarti hasil dari teori itu artinya gini, berarti selama mereka di padang gurun, mereka tidak berbahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani itu baru mereka kenal di tanah Kanaan, kan begitu? Tapi ingat, firman Tuhan itu ditulis ketika Musa masih di padang gurun. Dan agak lucu karena Musa menulisnya dalam bahasa Ibrani gitu loh. Kalau Musa tidak tahu bahasa Ibrani, nggak mungkin Allah berbicara dalam bahasa Ibrani, atau paling tidak mungkin Musa tiba-tiba menulis dalam bahasa Ibrani. Itu. Cukup Pak ya? Coba Pak. Bicara dalam bahasa Arab Pak. Ya. Kenapa Pak Jerry? Apa mungkin ketika 40 tahun di padang gurun mereka tidak pakai bahasa Ibrani, tapi mereka pakai bahasa Arab ketika mereka dijajah? Pasti mereka kan juga bisa belajar bahasa Arab. Ya. Jadi kemungkinan Musa bisa beberapa bahasa karena dia orang yang pintar. Ingat 40 tahun dia, maka tadi di atas tadi, kemungkinan bahkan Musa tahu bahasa Sumeria, bahasa yang sangat kuno, atau bahasa Akkadian. Kemungkinan. Nah, tapi teori yang paling masuk akal adalah mereka berbahasa Ibrani. Kenapa? Musa terlacak menulis perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Bilangan dalam bahasa Ibrani. Dan kalau kita lihat, misalnya ya, waktu Musa berbicara kepada orang-orang Israel di padang gurun, pakai bahasa Ibrani juga. Dari mana kita lihat? Dari teks kan? Dari teks itu loh. Kan itu kan ada kisah itu. Kisah Musa dengan Harun, kisah Musa dengan orang Israel, kisah Musa mereka di padang gurun bersama-sama. Kan ada tanya jawab itu. Bukan tanya jawab ya, ada interaksi itu. Nah, semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani. Walaupun Musa juga pasti tahu juga atau bisa bahasa Aram.
masih ingat dulu teori kita. Yesus bahasa Aram atau bahasa apa sih? Masih ingat contoh kasus itu? Ada orang mengatakan Yesus hanya bisa bahasa Aram. Loh, saya bilang gundulmu, Yesus nggak sebodoh yang kau bayangkan. Internasionalnya Yunani. Iya, iya. Itu sebabnya ada beberapa bahasa yang mereka pasti tahu. Wong kita aja yang tidak terlalu pintar, minimal 3 bahasa kita tahu. Benar nggak? Indonesia, bahasa Jawa Surabaya, bahasa Mandarin, ya kan? Bahasa Inggris, udah 5 loh. Padahal kita nggak terlalu pintar. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Oke. Jadi zamannya Yesaya menggunakan bahasa Ibrani apa? Ya. Sejak Musa, setelah Musa nanti ada zamannya Daud, Salomo, Saul. Setelah itu ada zamannya Yesaya tahun 700 sebelum Masehi. Semuanya masih menggunakan bahasa Ibrani Paleo yang tidak ada vokalnya, tidak ada kames, tidak ada pt, tidak ada sirik, tidak ada huruf sirik yod, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahasa Ibrani kita sekarang itu sudah disebut bahasa Ibrani modern. Bahasa Ibrani yang sudah dibuat vokalnya oleh keluarga Masoret ya. Nanti kita lihat contoh-contoh hurufnya ya. Nah, ini adalah sejarah huruf-huruf ya. Sejarah huruf-huruf. Nanti bahasa Indonesia pun kalau kita lacak itu berasal dari huruf Fonisia. Dari bahasa Fonisia nanti ada Ibrani, ada Yunani. Makanya kan kosakatanya bahasa Indonesia itu kan banyak juga dari bahasa Yunani ya. Lalu nanti ada Latin, bahasa Syria, dan seterusnya, lalu bahasa Ibrani modern. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nanti bahasa kita itu juga berasal dari sini. Fonisia ini. Ya. Oh. Kepanjang. Sudah. Oh, oke, sorry dari tadi. Di halaman 16 teman-teman. 16. Ya. Oke ya. Oke. Nanti Arab itu dia dari selatan. Tapi walaupun selatan daratannya sama dengan bahasa Ibrani. Jadi ada 3 bahasa Semitik ya. Ibrani, Arab, dan Aram. Ya. Oke ya. Saya kira terputus, enggak ya? Enggak terputus ya? Oke. Ini kota Fonisia. Oke. Oke, ini bahasa Ibrani ya. Ada huruf-huruf bundarnya dan bahasa Ibrani itu biasanya ada nilai-nilainya. Dan saya rasa Anda sudah belajar bahasa Ibrani, jadi untuk secara ini enteng lah. Ya kan? Oke, huruf vokalnya ditambahkan oleh keluarga Masora. Oke ya. Teks bahasa Ibrani ya. Sebelum tahun 90 ada ditulis di lempengan tanah, tulang binatang, ada di kulit, ada di kayu, ada di papirus ya. Tapi papirusnya ada yang papirus kuno. Misalnya di zamannya Mesir. Sudah ada papirus, tapi dia tidak semodern di zamannya Yesus. Ya. Makanya nanti di zamannya Yesus, lalu rasul-rasul, lalu bapak gereja, ada yang disebut kodeks. Kenapa kodeks? Karena dia sudah jauh lebih modern daripada papirus. Nah, gitu ya.
Oke. Nah, ini contohnya dia ya. Kalau kita lihat ini kan di tembok, ini di batu, juga ada kadang-kadang di tulang binatang, ada juga di kulit binatang yang dikeringkan, ada di kayu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat, belum ada huruf Ibrani sekarang ini kan. Ini yang disebut bahasa Ibrani, yang belum disebut bahasa Ibrani, yang disebut bahasa Fonisia. Bahasa Fonisia itu induk dari bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab, dan seterusnya. Kayak gini ya, bisa baca enggak? Bisa. Oke. Ini papirus ini dia banyak di pinggir Sungai Nil, ya. Papirus ini banyak tumbuh di pinggir Sungai Nil dan digunakan untuk bahan menulis. Oke, kita lanjut aja ini sepintas. Agak nge-lag atau? Sudah dengar? Oke. Semitik Timur itu masuk kategori Babel dan Asyur. Kalau selatan dia masuk Arab dan teman-temannya. Kalau Semitik Utara itu tadi yang bahasa Aram. Bahasa Aram itu adalah bahasa Asyur. Bangsa Asyur, ya. Bangsa Asyur nanti yang mengalahkan kerajaan Israel Utara. Oke, ya. Kadang-kadang saya mau cerita masalah historis, tapi nanti takut saudara ngantuk. Enggak, Pak. Jam 10, Pak. Jadi habis cerita kita tinggal tidur. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke ya. Oke. Nah, lihat ya. Sebenarnya tradisi Ibrani itu bukan menulis. Tradisi Ibrani itu lebih banyak lisan. Mereka mengajar, biasanya orang mendengar, lalu orang membaca. Makanya yang ahli menulis itu jarang. Misalnya, siapa misalnya? Di zamannya Yesaya nggak banyak. Makanya lihat, Taurat itu sempat tertutup di Bait Allah, benar enggak? Rongsokan. Benar enggak? Siapa yang memelihara? Esra. Makanya nanti Esra disebut Soferim. Soferim itu ahli-ahli kitab suci. Nanti ada 5 kelompok itu. Lalu ada Gonaim, ada Tanaim, ada macam-macam, ya kan? Jadi kenapa? Karena orang Ibrani, orang Arab, orang Aram itu tidak suka nulis. Sukanya apa? Tradisi oral, tradisi lisan. Mereka lebih suka membaca, mereka lebih suka menghafal, mereka lebih suka mensyiarkan, mereka lebih suka menyanyikan, mereka lebih suka memberitakan. Itu sebabnya yang ahli-ahli kitab suci itu nggak banyak. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama itu nggak banyak, ya, itu nggak banyak. Karena memang banyak alasannya, dari segi culture iya, yang kedua dari segi bahan untuk menulis juga nggak terlalu banyak. Nah, apakah teori ini bisa kita buktikan? Iya, bahkan sampai sekarang pun orang Yahudi itu lebih suka tradisi lisan, membaca, mendengar, menghafal, dan seterusnya. Contoh kita lihat tradisi Talmud dalam video berikut ini ya. What about when I'm speaking to someone who's not familiar with Jewish tradition, and this person says, where does it say you're supposed to be wearing tefillin? Even in the Torah, it never mentions tefillin, right? Oke. And if you want to point Ini tentang, jadi Profesor Yahudi ini ingin menjelaskan gini. Coba saya pause dulu ya.
Penjelasan dari beliau ini intinya begini, bahwa ada yang disebut Torah secara lisan atau firman Tuhan yang dibicarakan, diajarkan secara lisan. Itu sebabnya Musa punya anak, Nuh punya anak, Metusalah punya anak, lalu Adam punya anak. Memang dokumennya secara tertulis nggak ada, tapi pengajaran secara lisan ada. Makanya kan saya bilang kemarin, kira-kira dari mana Kain dan Habel tahu cara beribadah? Dari mana? Dikasih tahu secara lisan, Pak. Yes, diajar. Wong Adam juga belum bisa nulis, hanya bisa ngomong. Kalau teman-teman ke Papua, di sana ada beberapa desa yang orang bisa ngomong tapi nggak bisa nulis. Jadi bahasanya itu nggak bisa ditulis. Pernah nggak dengar? Nggak pernah ya? Oke, ada teman kita yang di sana dan menceritakan. Makanya sulit sekali menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Kenapa? Karena mereka bahasanya bisa diucapkan tetapi tidak bisa ditulis. Nah, kira-kira gitu. Nah, orang Ibrani mereka lebih banyak tradisi lisan. Nah, coba kita lihat proses murid-murid belajar Talmud. Eternity. As Jews, we know and believe in the world to come. From when we are little children, we are trained in the belief that this world is Membaca ya. to a higher world. The eternal mission of each and every Jew is to amass as many zechusim, merits, as possible. Oke, kita langsung ke menit 1:27 ya. Menit 1:27. The lowly Mishnah has made it their mission to enable any tractate of Mishnah to be studied at any time for any person. Whether you need one Mishnah studied or the entire Talmud, it can be accomplished and finished right on time through Shloshim, Agak ngelek ya. yard site, or any Oke, other. kita lewati ya. Oke, ini ada juga Talmud. Ini tradisi lisan. ליבת הדבר, התורה חייבה אותו כפל. נביא עוד ראיה בדומה לראיה הקודמת, בדומה. גמרא בדף ד' עמוד ב' מביאה שתי ברייתות של 24 Kalau kita lihat muridnya jarang menulis. וגם גזלן. Yang ada adalah mendengar lalu menghafal. אז כפל ו45 הוא לא מונה כי בקנס השמיים, אבל למה גנב וגזלן הוא לא מונה? ותרץ לגמרא שזה כתוב בליבה שישנה בהכחשה. Oke, video terakhir ya tentang tradisi lisan. Jadi kita nonton-nonton aja ya. Nah, saudara lihat yang ada membaca menghafal. Membaca menghafal. Kayak pengajian ya Pak ya? Iya. Jarang menulis. A place of Torah, of Avodas Hashem, day and night and day. 350 Bachrim toiled diligently in their studies, 24 hours a day, carrying the flaming torch of Torah and illuminating the world. Tentang Torah ya. Yeshiva ingrains a love and joy of learning in the hearts and mind of all students. The full base medrash, resounding with the harmonious voice of Torah, attests to the wonderful and unique. Oke, ada yang mau komentar, kenapa kalau kita lihat ini orang Yahudi itu lebih banyak dalam dunia lisan, bukan tulisan, menulis. Ada yang mau kasih komentar? Kira-kira itu kenapa itu?
dibacain Torahnya kan di apa namanya Bait Allah kan tiap minggu itu Pak ada bacaan itu Pak. Ya. Oke. Sudah biasaan. Ya. Kalau kita baca ulangan kan anak-anak itu diajar itu kan bukan dengan sistem tulisan. Nah, makanya Sema, dengarlah, ya kan? Ya kan? Dengarlah. Jadi makanya yang kedua selain itu tadi Pak, karena untuk menjadi ahli dalam menulis itu sangat susah. Karena kalau dia kalau misalnya kita lihat nanti Esra, lalu kemudian nanti Soferim kan, kemudian ada Tanaim, ada Amoim, ada Goaim dan seterusnya. Ini para penulis. Itu kalau kita lihat di Talmud untuk menjadi seorang penulis itu, waduh, nggak gampang. Karena kalau salah repot sekali. Dan itu sangat capek. Misalnya saya mau menulis nih, mau menulis firman mau menulis misalnya Taurat, mau menulis balik. Itu harus sama persis dengan apa yang saya copy, yang saya tulis. Misalnya kalau yang saya tulis itu kitab Yesaya, satu pasal, misalnya pasal 2, itu 300 kata misalnya. Yang saya tulis itu nggak boleh lebih dari 300 kata. Nggak boleh kurang dari 300 kata. Jadi, karena mereka sangat menghormati firman Tuhan itu. Jadi nggak boleh sampai hurufnya itu salah. Ya. Itu adalah tradisi orang Yahudi. Makanya untuk menjadi ahli kitab suci itu sangat susah. Ya. Itu orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus. Itulah sebabnya dunia Yahudi atau dunia Ibrani lebih dekat dengan tradisi lisan dibandingkan tradisi tulisan. Kalau bule, orang barat, mereka lebih suka tulisan, ya kan? Bandingkan dengan Arab. Arab itu kan satu daratan dengan Ibrani, mirip. Makanya mereka juga punya tradisi syiar, menceritakan, makanya banyak ngomongnya. Tapi kalau disuruh nulis, mencret. Ya, jadi ngomong 4 jam bisa Pak, ngomong aja. Disuruh nulis satu paragraf 4 hari baru bisa. Ya mirip dengan budaya kita lah. Untuk pelajaran ini kita praktekin aja Pak, banyak ngomongnya, nulisnya nggak usah gitu. Oke ya. Nanti teman-teman bisa lihat videonya lebih lengkap lagi ya, supaya paling tidak kita bisa paling tidak membayangkan aja lah. Oke, ini jam berapa ini Pastor? Masih setengah jam lagi Pak. Setengah jam lagi? Lama juga ya. Oke. Cerita sejarah Pak. Oke. Tadi kita sudah lihat bahasanya ya. Sekarang kita lihat orangnya, orang-orang Ibrani ya. Istilah ini mungkin berasal dari nenek moyang Semitik yang menonjol ya. Dimulai dari Abraham dan nenek moyangnya ya. Ketika dia menyeberang, lalu dia meninggalkan Ur Kasdim, kemungkinan istilah itu sudah mulai disematkan kepada Abraham. Kenapa? Ingat ya, begitu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia berada di tanah Kanaan dengan siapa itu keponakannya namanya? Lot. Nah, makanya Kanaan dengan Ibrani itu sebuah istilah yang mirip-mirip. Jadi Kanaan, Ibrani, ya. Jadi mungkin dialeknya bahasa mereka aja yang berbeda, ya. Jadi ingat ya, sebelum Musa membawa orang Israel ke Kanaan, Abraham sudah melihat tanah Kanaan, benar enggak? Oke ya. Jadi itu dua istilah itu memiliki persamaan ya.
Oke, ini ada videonya ya, supaya nggak ngantuk. Video orang Ibrani yang dilacak dari sejarah. Oke. Namamu gak ada siapa? Siapa ini lebih keren loh Chef namanya. Ya mau jangan. By the way, benar nggak sih katanya di VBR ada yang kena? Atau hoax? Itu bicara aneh. Serius tanya, habisnya dekat rumahnya kan? Banyak komplit bro. Sebelah gang gua itu bro. Serius itu bukan hoax? Gua pertanyaan nih, kalau bisa kena terus ya apa? Ya nggak apa-apa, jadi ntar sepedaan nggak lewat sana. A new treasure has been discovered at the Davidson Archaeological Park in Jerusalem's Old Itu City. beneran kok? Oh, udah mulai. At the foot of Robinson's Arch on the south Oke. wall that surrounded the ancient temple, steel Ini menit kedua ya, yang berhubungan dengan orang Ibrani ya. archaeologist Eli Shukron, the site Jadi kita langsung ke menit kedua. Oke, pilgrims, local residents, intinya video ini supaya tidak terlalu lama, intinya ini mengisahkan bahwa orang Ibrani itu secara arkeologi ditemukan. Makanya kalau kita berbicara orang Ibrani itu bisa dikonfirmasi dari arkeologi, termasuk Daud, termasuk Musa dan seterusnya, termasuk istilah-istilah itu tadi ya. Oke, jadi itu video itu saya buat untuk sebagai penegas bahwa ketika kita berbicara orang Ibrani, ini bukan dongeng, ini bukan mitos, ini bukan legenda, ini bangsanya ada, ditemukan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, coba ini kita singgung dulu, kenapa orang Israel? Sepertinya bangsa ini sangat spesial loh. Saya sudah mencoba belajar dari perjanjian lama dan memang kalau kita lihat sejarah, ini bangsa ini nggak habis loh. Kalau kita lihat Amon, ada enggak bangsanya lagi? No, habis. Filistin, habis. Orang Moab, habis. Orang Edom, habis. Semua bangsa-bangsa dalam perjanjian lama yang kita lihat itu semuanya habis. Tapi orang Ibrani, Bukannya Palestina Pak ya? ya, tapi kan hanya negara saja dari kata Filistin menjadi Palestina. Tapi secara actually orang-orangnya, rasnya bukan seperti orang Filistin yang ada dalam perjanjian lama, ya kan? Karena Palestina, rakyat Palestina itu datang dari Arab. Ingat, Arab itu muncul dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak, bukan dari Yakub. Makanya mereka tidak termasuk orang Israel, ya kan? Kan itu kan kerjaannya Pak Mamat itu kan. Kerjaannya Pak Muhammad itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, bangsa Israel baru berdiri tahun 1948. Oke ya. Dan ini bangsa ini sudah diserbu berapa kali, tapi nggak ada yang bisa mengalahkan. Semuanya fail. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa mereka dilindungi oleh lembah Jordan. Oke ya. Dan para politikus mengatakan itu. Tetapi 70% orang Israel mengatakan yang melindungi mereka itu bukan lembah, tapi Tuhan perjanjian lama. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Coba kita lihat ya. Kita lihat video berikut. Ini memperlihatkan orang Israel yang diserang oleh berbagai negara, padahal bangsa ini kecil sekali. Bangsa ini
bangsa kita Indonesia jauh lebih tua daripada bangsa ini. Kalau kita lihat munculnya Israel sejak tahun 1948. Oke. Should Israel withdraw its military from the Jordan Valley and rely on international forces for its security? Some politicians and diplomats around the world say yes. But 70% of Israelis say no. Who's right? Egypt. After the Suez crisis, the United Nations Emergency Force, UNEF, is deployed in the Sinai Peninsula. Its mission, securing the cessation of hostilities, ensuring freedom of navigation in the Strait of Tiran, and serving as a buffer between Israel and Egypt. However, in May 1967, Egypt masses its army on Israel's border and closes the Strait of Tiran. UNEF retreats. The stage is set for the outbreak of the Six-Day War. Lebanon, 1978. After repeated armed attacks against Israel by terrorist organizations operating from southern Lebanon and Israeli defensive actions. Jadi ini video ini mengisahkan betapa banyaknya negara yang mencoba untuk menghancurkan orang Ibrani yang kita sebut orang Israel zaman sekarang. Semuanya fail. However, UNIFIL fails to stop the flow of hostile forces from entering southern Lebanon and fails to stop the terrorist attacks against Israel. Two wars ensue in 1982 and 2006. In 2000, UNIFIL troops observe Hezbollah's cross-border attack on Israel and the kidnapping of 3 Israeli soldiers, but do nothing to stop the attack. In 1983, Iran orders Hezbollah to attack. Oke, Oktober 2000. Iran mencoba. 41 American servicemen and 58 French paratroopers are killed. The multinational force withdraws completely within 6 months. 2006, UNIFIL is upgraded with European troops and weapons. 2006 mencoba untuk dihancurkan. Its mission to stop Hezbollah activity south of the Litani River and help implement a weapons embargo on the organization. However, UNIFIL does nothing to stop the rearmament of Hezbollah. We are at a point now with Hezbollah where Hezbollah has far more rockets and missiles than most governments in the world. Gaza, 2005. After Israel pulls out of Gaza, European monarchs Gaza ya, 2005. Their mission to prevent weapons smuggling into Gaza. However, in 2006, as Hamas began, Untuk video ini kita akan tuntaskan ya. Bagi saya ini very interesting. Libyan weapons flow into the arsenals of Hamas, Islamic Jihad, and Al-Qaeda affiliates, and are fired at Israeli population centers. By June 2007, their operations are officially suspended. Syria. The United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF, is established in the Golan Heights following the Yom Kippur War. Its mission, to maintain the ceasefire between Israel and Syria. However, in 2013, as the Syrian civil war intensifies, Austria, Croatia, India, and the Philippines retreat. The repeated failure of international forces to maintain peace and security goes well beyond the Middle East. Peacekeeping forces from the US and Europe dispatched to Somalia, Bosnia, and Rwanda have ultimately retreated when attacked, allowing a bloodbath to follow. Since 1967, the Jordan Rift Valley has served as a formidable geographic barrier, protecting Israel and the front line of its defense in the east. Oke, saya rasa nggak sampai habis. Suaranya nggak kedengeran, Pak.
PowerPoint-nya hilang ya? Oke. Hilang. Oke, give me time supaya saya munculkan lagi dia. Mungkin dia jadi berat karena video-video tadi ya. Bisa jadi. Oke. Oke, lihat ya. Negara ini, orang Ibrani ini baru ada tahun 1948. Dan banyak negara yang ingin menghancurkan, semuanya fail. Bayangkan sekarang teknologinya orang Israel itu seperti apa sekarang. Nah, ini adalah orang Ibrani yang dipilih oleh Tuhan. Dan coba ada enggak yang mau ngomong secara politik? Kalau melihat fakta, bangsa Israel baru berdiri tahun 1948. Kalau dari dulu saja sudah dicoba untuk dihancurkan tapi nggak jatuh-jatuh, kira-kira bangsa Israel ini makin kuat atau tidak? Makin kuat ya. Makanya kalau kita baca kitab Wahyu, kemungkinan bangsa Israel nanti akan menguasai dunia, lalu akan join dengan antikristus itu realisasinya itu tidak sulit gitu loh, tidak sulit kalau saya lihat ya. Karena mereka sekarang semakin kuat, semakin menguasai peradaban dunia dan seterusnya. Ada yang tertarik membicarakan Israel secara politik? Israel ini di-backupnya sama negara Amerika, Pak. Iya, iya. Iya, mereka jadi kuat memang salah satunya who is standing behind them. Dalam hal ini Amerika yang memang sangat punya andil yang cukup besar. Iya. Pertanyaannya gini, Pak. Itu betul. Kenapa Amerika itu selalu setia dengan Israel? Karena duitnya invest with trust, Pak. Israel yang pegang kendali juga, yang pegang kuasa, Ya. pegang ekonomi. Yang kuat orang Amerika itu kan yang power. Iya, ahli-ahli yang pintar-pintar di Amerika itu ya kebanyakan orang Yahudi. Makanya kalau Donald Trump misalnya dia macam-macam, pulang semua ahli-ahli itu mati mereka. Gak ada yang buat bom atom, gak ada yang buat kapal atau pesawat tempur yang canggih dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi bagi saya ini menarik. Orang Ibrani yang kita bicarakan di Perjanjian Lama sekarang adalah bangsa yang sangat kuat. Saya hanya nggak bisa bayangkan kalau mereka baru saja sebagai bangsa terus diserang oleh banyak bangsa, nggak hancur-hancur, apalagi beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Kita nggak tahu seperti apa nanti wujud dari bangsa ini ya. Oke, kita tinggalkan orang Ibrani kuno dan orang Ibrani sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk tadi tulisan Paleo Ibrani ya. Kalau teman-teman lihat tulisan Paleo Ibrani seperti tulisan garpu, makanya Paleo Ibrani itu juga disebut tulisan paku juga ya, tulisan paku. Kita lihat beberapa contohnya nanti ya. Ditulis di batu dan seterusnya. Nah, lihat. Ini adalah tulisan bahasa Ibrani awal. Kalau saudara mau tahu seperti apa huruf yang digunakan oleh Musa, saudara bisa lihat ini. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini adalah tulisan yang ada di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan ini ditulis ulang lagi, tapi ditulis dari sini karena ini adalah batu. Nah, ini yang disebut bahasa Ibrani gundul atau bahasa Ibrani Paleo. Ini mirip sekali dengan bahasa Fonisia, ya, bahasa Fonisia yang cara menulisnya itu seperti huruf faku. Kayak begini dia. Nah, saudara bisa lihat ini enggak? Huruf yang ini, yang saya kasih tanda ini. Ini. Ya, Pak. Ini
Kalau dalam bahasa Ibrani modern ini adalah huruf alef, huruf A. Alef, yang ini. Yang ini. Ini. Nah. Tapi kalau sekarang kan sudah berbeda ya. Berbeda. Kenapa? Karena ada perkembangan itu tadi. Perkembangan cara penulisan, ya. Tapi ini adalah bahasa Ibrani awal ini. Oke. Nah, teman-teman lihat ini ya. Ini huruf A-nya ini menjadi begini dia. Alef. M-nya begini menjadi begini dia. Jadi berubah. Kalau sekarang kan bahasa Ibrani kita kan begini ya. Benar enggak? Ini yang sudah disebut bahasa Ibrani Hasmonean atau bahasa Ibrani Masoret, bahasa Ibrani yang sudah dimodifikasi menjadi bahasa Ibrani yang lebih modern. Kenapa begitu? Karena mungkin generasi yang bisa membaca bahasa ini sudah berbeda, ya kan? Sama begini, bahasa Jawa, kalau dulu kan ditulis dalam huruf Jawa, benar enggak? Sekarang kan bahasa Jawanya sudah ditulis dalam huruf bahasa Indonesia, benar enggak? Monggo, pakai huruf M, O, N, G. Benar enggak? Sekarang bahasa, coba kita tinggal di Jawa, Surabaya. Coba disuruh nulis huruf bahasa Jawa. Ngerti apa enggak? Orang ngertos. Oke. Saya mau tes. Siapa di antara saudara yang ahli menulis bahasa Mandarin huruf-hurufnya? Bisa dikit-dikit, tapi nggak semua kan? Nggak ahli berarti. Nah, saya kan orang Batak, Pak. Ada huruf bahasa Batak itu, Pak. Lihat, saya bisa ngomong bahasa Batak, bisa menulis, tapi waktu saya tulis bukan lagi dalam huruf bahasa Batak. Misalnya Horas, nulisnya sekarang pakai huruf. Iya, padahal dulu Pak, waktu ditulis itu ditulis dalam bahasa Batak. Bahasa Batak itu mirip kayak bahasa India itu loh, Pak. Saya ngerti enggak? Ora. Kan my sister kan di Malaysia. Dia menikah dengan orang Chinese, oke? Dia bisa dua bahasa Chinese, bahasa Cantonese dan bahasa Mandarin. Begitu disuruh nulis hurufnya mencret dia. Jadi misalnya dia bilang, "Lo haumo," misalnya ya. Dia nulisnya bukan dalam huruf Mandarin, dia nulisnya dalam huruf bahasa huruf apa namanya itu? Ya, alfabet. Sama juga dengan ini. Nah, bahkan dalam penulisan huruf pun itu ternyata berkembang. Nah, itu sebabnya bahasa Ibrani kita yang sekarang itu memang bukan bahasa Ibrani asli yang ditulis oleh Yesaya dulu. Waktu ditulis oleh Daud, waktu ditulis oleh Musa. No. Bahasa Ibrani yang sekarang kita baca, bahasa asli yang kita baca sekarang adalah sudah dalam bahasa Ibrani modern. Gitu. Mau tanya Pak Pangeran? Ya, mari Pak. Di Keluaran 31 itu kan tulis dua loh batu tulisan dengan jari Allah kan. Itu dilemparin Musa ke batu lembu. Berarti yang tadi itu yang salinan semua berarti ya? Kenapa Pak? Kan di Keluaran 31 kan Tuhan menuliskan pakai jari-jari Allah itu loh. Ya. Terus itu dilemparkan ke lembu emas itu kan. Jadi yang tadi yang dibuat itu ya yang Musa bikin sendiri itu ya. Oke, nanti ada banyak penafsiran terhadap itu. Oke ya, tapi supaya singkat, saya pernah menulis itu, nanti kalau saya ingat saya carikan artikelnya lalu saya kirim ya. Jari-jari Allah di situ adalah bahasa kiasan. Oke. Itu hanya ingin menegaskan bahwa firman itu berasal dari Allah. Datang dari Allah
lalu digunakanlah istilah jari-jari Allah. Nggak mungkin Allah punya jari-jari lalu dia nulis kayak Musa menulis. Nah, jadi itu bahasa kiasan. Saya percaya bahwa yang menulis itu betul-betul Musa. Tapi supaya ada penegasan kepada umat bahwa itu yang ditulis itu datang dari Tuhan, makanya disebutlah jari-jari Allah yang menuliskan. Mungkin maksudnya Allah yang menuliskan melalui Musa. Nah, gitu loh ya. Jadi itu bahasa kiasan. Memang ada yang mengatakan bahwa betul-betul Allah yang menuliskan. Nah, nanti ada masalah karena kalau kita lihat nanti ada istilah punggung Allah dan seterusnya, tapi ternyata itu tidak punggung Allah beneran, kan begitu. Nah, begitu dia. Ingat, berapa hari Musa menulis di padang gurun? Di gunung. Berapa hari dia? 40 hari. Ya kan? Kalau hanya menulis suku puluh hukum Taurat, nggak perlu 40 hari lah, paling 8 jam udah jadi itu. Karena itu berapa kalimat sih? Jadi sepertinya itu Musa yang menulis. Berarti itu bahasa kiasan. Tapi misalnya kita berbeda penafsiran terhadap teks itu, ya boleh-boleh aja ya. Oke. Tapi nanti untuk lengkapnya Pak, ingatkan saya ngirimkan artikel tentang jari-jari Allah. Karena saya ingat saya pernah menuliskan itu secara singkat. Yang di Daniel berarti juga kiasan ya Pak, yang ada jari-jari Allah yang nulis ke Raja Belshazzar itu. Mene tekel urfasin atau apa itu? Oh, itu beneran dong. Beneran itu. Jari-jari Allah. Nah, coba nanti kita lihat konteksnya. Kan bisa saja Allah menuliskan tanpa pakai jari-jari. Nah, yang saya keberatan itu Pak gini. Yang saya keberatannya adalah di istilah jari-jarinya itu. Apakah itu jari-jari beneran seperti jari-jari ini? Kalau saya pikir tidak. Tapi misalnya bahwa itu dituliskan oleh Allah. Ya, tapi mungkin tidak pakai jari-jari. Ya sudah, langsung ada begitu hurufnya diperintahkan oleh Allah. Jadi tanpa jari-jari, tangan pun Allah bisa menuliskannya. Oke ya. Mari Pak Henry. Tadi kan ngomong tentang Israel banyak sekali dikepung musuh, cuma nggak istilahnya Israel. Israel di Laut Merah itu sampai hari ini lokasi penyeberangan itu masih jadi perdebatan Pak. Kalau menurut Pak Pangeran itu lokasinya penyeberangan kira-kira di daerah mana Pak? Sorry Pak, penyeberangan apa Pak? Waktu Israel menyeberang Laut Merah Pak. Ya. Itu lokasinya sampai hari ini kan masih diperdebatkan di mananya. Itu kalau menurut Pak Pangeran lokasinya kira-kira di daerah mana Pak? Itu memang nggak bisa saya jawab secara terperinci ya, karena memang ada beberapa daerah itu yang memang kita tidak bisa lacak lagi secara pasti. Yang kedua, penemuan arkeologi ada, tapi itu pun tetap terbatas. Benar nggak? Banyak kisah dalam Perjanjian Lama itu yang tidak bisa kita buktikan secara arkeologi. Beberapa tempat itu sangat sulit. Bahkan ada beberapa yang memang betul-betul hilang. Bahkan sampai negara atau bangsa hilang, udah hilang begitu aja. Di kitab Hakim-Hakim itu Pak, di kitab 1 Raja-Raja itu banyak bangsa-bangsa yang hilang. Ya hilang. Apakah bisa terjadi? Bisa. Buktinya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, ya ketimbun juga. Tapi apakah kerajaan Majapahit dulu nggak ada? Ada, tapi memang itulah keterbatasan. Contohnya gini Pak, Taman Eden itu pun sulit sekali. Kalau ditanya itu posisinya di mana? Nggak usah posisi Taman Eden. Jalan Mersana Pak, itu posisinya aja kita udah lupa karena 5 tahun lalu itu masih rawa-rawa itu.
baru 5 tahun lalu loh itu dibuat itu, ya kan? Kita sudah lupa posisi pastinya, oke ya?